Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pada pagi hari ini, saya Iwan Subhanawan, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang perencanaan usaha mandiri bagi Bapak Ibu yang akan pensiun. Dengan hari ini kita akan menyampaikan beberapa materi yang tentu saja mudah-mudahan memiliki nilai manfaat buat Bapak Ibu semua dalam rangka mempersiapkan ke depan Bapak Ibu akan pensiun dalam waktu yang tidak lama lagi. Pensiunpreneur ini adalah wacana yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk memberikan pencerahan sebagai bahan diskusi, bahan opsi Bapak Ibu untuk memilih kira-kira ke depan setelah pensiun pernah bakti, Bapak Ibu akan memilih usaha seperti apa. Ini acara pembekalan Prapurna Bakti PNS Provinsi Jawa Barat bersama BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Kita akan memasuki ke dalam materi, Bapak Ibu. Berikutnya saya sampaikan bahwa perkenalkan nama saya Bapak Ibu, ini Iwan Subhanawan. Portofolio saya sebagai narasumber diantaranya adalah menjadi dosen tamu di ITB, Unpad, STIKES, tentang perencanaan pembangunan, kapasitas reksa pembangunan, yang terdiri dari RPJMD, Rensra, Renja, dan Sakit. Kemudian berturut-turut saya pun menjadi narasumber di Smart ID untuk reformasi birokrasi, zona integritas, SKM, IKM, dan Sakit. Kemudian menjadi pemateri pada tips dan kiat lulus ujian PBJ level 1 dengan BPSM Provinsi Jawa Barat, kemudian menjadi narasumber pada pelayanan publik berbasis HAM di Bapenda Provinsi Jawa Barat, kemudian menyampaikan juga sampingan cerdas untuk Bapak Kantoran. Hari ini saya menjadi pandu literasi digital di BPSM Komdigi. Alhamdulillah juga menjadi narasumber di Sekolah Lansia Provinsi Jawa Barat. Fungsi tambahan, saya sebagai tenaga ahli PT Robot Anak Indonesia atau RAI yang melaksanakan pola perparkiran di Indonesia, bagaimana cara menangani parkir liar, Bapak Ibu, yang sering terjadi. Itu saya bergabung di PT Robot Anak Indonesia sebagai tenaga ahli, kemudian menjadi pengawas koperasi konsumen keluarga Samsat Cianjur, dan berikutnya adalah juri wawancara ATM Jawa Barat. Jabatan terakhir saya adalah Kepala Bidang Dalep pengenalan evaluasi di Bapenda Provinsi Jawa Barat. Kemudian salah satu portofolio yang lain adalah sebagai salah satu pencipta dari 3 haki terkait pengadaan barang dan jasa. Penghargaan yang diterima yaitu menjadi PNS teladan di tahun 2017, kemudian Emperor of the Month Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Alhamdulillah, Pak Ibu, itu adalah jejak karir saya. Kemudian saya pun sebagai PNS memiliki usaha, ada beberapa usaha yang saya coba rintis dan saya lakukan, menjadi agen tiketing pesawat, menjadi konsultan desain buku cerita anak interaktif, kemudian membuat baju juga, kasual, rompi, dan jaket, termasuk juga kaos. Kemudian saya menjadi owner di toko online, ada berkarya, kemudian di One and Co pada platform Shopee, kemudian owner pada online post aja UMKM dengan judul berkarya, kemudian membership dari pengusaha kesehatan, produk bisnis Propolis, kemudian dealer emas Public Gold Indonesia di Kota Bandung, reseller Kokwe JNC Bandung, dan juga agen travel umroh Haji Samila Travel. Inilah portofolio usaha yang saya lakukan. Alhamdulillah, ini yang saya lakukan sejak sebagai PNS maupun sekarang setelah pensiun dari PNS. Berikutnya, inilah portofolio saya yang tadi disampaikan secara lebih rinci. Ini website Linktree-nya, ada website untuk Public Gold Indonesia-nya, kemudian di Shopee-nya, dan di karya Bapak Ibu bisa nanti cek Linktree, itu Iwan Subhanawan 88, ini semuanya lengkap di sana ada. Bapak Ibu masuk ke dalam materi. Saya akan sampaikan pada hari ini adalah mengenai mindset usaha.
kemudian prinsip usaha ideal, kategori usaha yang paling aman buat Bapak Ibu semua, kemudian berikutnya contoh usaha langsung aplikasi. Kemudian terakhir adalah kontak saya. Nah, saya akan memasuki materi yaitu PNS berwirausaha bukan semata soal profit, tetapi tentang mengenali potensi, mengembangkan ide, dan memberikan nilai bagi diri sendiri dan sekitar. Selain itu, berwirausaha bukan sebuah pelanggaran, tetapi sebuah peluang jika dijalankan sesuai dengan aturan, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, tentang mindset usaha pensiunan, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa mindset yang perlu kita bangun sebagai pengusaha baru, pensiunan, tentu saja, bukan mengejar cepat kaya, tetapi stabil dan tenang. Usaha itu harus sesuai usia, kondisi fisik. Bapak Ibu jangan memaksakan, tapi lihat kondisi kita, seperti apa kita bisa melakukan usaha dengan baik, ya, tapi juga tetap harus menjaga kondisi fisik, karena Bapak Ibu sekarang itu pensiunnya ada yang 65 tahun, Bapak Ibu ya, ada yang 60 tahun, dan kebanyakan kita pensiun di usia 58 tahun. Kemudian berikutnya adalah cash flow itu lebih penting daripada gengsi, Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan ini mindset usaha pensiunan. Nah, mindset yang kita perlu bangun di 2026 ini, bisnis ini, permainan angka, harus menjadi juara. I am the winner. Terapkan itu, Bapak Ibu ya. Mindset I am the winner itu perlu Bapak Ibu perjuangkan, dan bagaimana melaksanakannya. Nah, kita harus melakukan penguatan dalam diri, yaitu ya Bapak Ibu, bahwa setiap target yang tersedia itu, ya bikin ya bisa, saya bisa. Pokoknya bikin target, lalu katakan afirmasi kepada diri sendiri, perkuat diri sendiri, bahwa saya bisa. Karena kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Maka semua bisa. Bapak Ibu ya, memanipulasi otak berulang-ulang, kasih teratur, ulang-ulangi afirmasi ini, saya bisa, semua bisa, saya bisa, semua bisa. Nah, tentang closing, saya sudah tembus, bisa jualan. Kalau hari ini bisa jualan, maka berikutnya setiap hari tentu saja kita bisa lakukan penjualan. The winning habit ini yang akan membuat kita bisa melanjutkan usaha kita dalam kondisi dimanapun Bapak Ibu berada. Maka manfaatkan jaringan, karena PNS itu tentu saja punya jaringan yang luas di dunia kerjanya, termasuk di kemasyarakatan, di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu semua. Nah, tentu saja kita harus melakukan juga, kalau Jabar punya misi-misi, maka Bapak Ibu sendiri juga harus memiliki visi dan misi sebagai value, sebagai nilai. Nah, visi yang harus dibangun oleh Bapak Ibu semua ini, perhatikan, menjadi pengusaha yang mandiri, stabil, dan berkelanjutan untuk menjaga kemandirian ekonomi, keluarga, pensiunan, melalui pelayanan jujur, sederhana, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Makna visi ini, Bapak Ibu, mandiri, tidak tergantung utang. Bapak Ibu jangan bergantung kepada utang, itulah mandiri. Bapak Ibu memiliki tunjangan nanti, memiliki tabungan, memiliki taspen, memiliki koperasi yang bisa dicairkan. Kumpulkan itu, gunakan baik-baik Bapak Ibu untuk kepentingan jangka panjang Bapak Ibu semua. Kemudian harus stabil. Penghasilan rutin bulanan ini tentu saja harus ditambah dengan usaha-usaha lain yang bisa menopang terus nilai-nilai pendapatan yang Bapak Ibu terima setiap bulannya. Dan ini harus berkelanjutan, bisa dijalankan sampai usia lanjut. Kemudian yang tentu saja produk yang Bapak Ibu jual itu memiliki bermanfaatnya, dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Maka itulah jualan Bapak Ibu yang
dirasakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk menjalankan visi tadi, ini ada 6 misi. Misi yang harus dijalankan Bapak Ibu, yang pertama, satu, melayani dengan sederhana dan terpercaya. Kedua, mengelola usaha dengan disiplin dan hemat. Ketiga, mengutamakan kebutuhan masyarakat sekitar. Keempat, melibatkan keluarga dalam usaha. Kemudian menjaga kesehatan dan berkelanjutan usaha. Kemudian memiliki manfaat yang nyata, baik untuk keluarga maupun masyarakat sekitar, sebagai ladang amal. Inilah misi yang perlu Bapak Ibu siapkan dalam membangun sebuah rencana usaha yang mudah-mudahan materi ini bisa memberikan insight, memberikan inspirasi Bapak Ibu untuk memulai usaha Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa realitas pensiunan pendapatan rutin pasti menurun karena kalau masih bekerja nih Bapak Ibu ya, hari ini punya gaji. Kemudian tunjangan ada TPP. Kemudian ada POL atau tol kalau untuk dinas tertentu. Ada insentif kalau ada di Bapenda. Demikian itu bisa sekian banyak paket pendapatan ketika pensiun, maka pendapatan Bapak Ibu itu akan menurun, bisa sangat drastis. Inilah yang perlu Bapak Ibu siapkan secara psikologis bahwa pendapatan yang diterima antara PNS aktif dengan PNS atau pensiun itu berbeda. Siapkan Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu akhirnya keluh kesah atau stres dengan gaji yang turun. Tapi nikmati, karena Bapak Ibu sudah bekerja sekian puluh tahun mengabdi kepada negara, kepada Provinsi Jawa Barat, kepada dinas yang ada di Provinsi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini Bapak Ibu mempersiapkan, karena pensiun itu bukan berhenti. Pensiun itu memasuki era baru, memasuki suasana baru, memasuki tahapan baru sebagai orang yang memiliki kemampuan paripurna. Karena PNS sejatinya dia dilatih dengan ujian-ujian yang banyak puluhan tahun untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dimanapun Bapak Ibu bertugas. Kemudian waktu luang ini meningkat signifikan, Bapak Ibu. Waktu luang meningkat, maka buatkan timeline yang baik bagaimana memanage waktu yang luang ini menjadi produktif, menjadi prospektif, menjadi keunggulan, keuntungan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kemudian tentu saja ketika sudah berusia, maka 58 tahun atau 60 atau 65 tahun itu daya hidup dan kesehatan cenderung naik karena Bapak Ibu mungkin saja memiliki riwayat sakit ya Bapak Ibu, dan ini butuh pengobatan, butuh kesehatan, dan ini cenderung naik. Bapak Ibu, dana-dana tadi Bapak pendapatan yang pada saat kemarin Bapak Ibu aktif, itu kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan dana darurat, itu aman. Siapkan BPJS-nya, siapkan tabungannya, investasinya seperti apa, nanti kita bahas di ujung. Yang paling penting Bapak Ibu memiliki pengalaman. Pengalaman kerja yang sekian banyak, sekian tahun itu menjadi aset Bapak Ibu. Kemudian jejaring. Jejaring networking Bapak Ibu di PNS tentu saja memiliki jejaring yang luas. Karena yang dilayani masyarakat. Kemudian selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas lain di Provinsi Jawa Barat atau di kabupaten kota. Dan ini jejaring ini dimanfaatkan betul ketika Bapak Ibu nanti memasuki usia pensiun dalam rangka silaturahmi. Bapak Ibu, saya sampaikan kembali ini sudah disampaikan juga sebelumnya di ASN Partnership bahwa sukses itu bukanlah hal yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang dengan latar belakang tertentu. Semangat dan tekad yang kuat merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Nah, tentang wirausaha, saya akan jabarkan di sini apa yang disampaikan oleh Pak Maman Abdul Rahman, Menteri UMKM Indonesia. Wirausaha adalah bentuk aktualisasi diri. Bapak Ibu ya, jadi wirausaha adalah bentuk dari aktualisasi diri.
Berusaha bukan semata soal profit, tetapi tentang menggali potensi, mengembangkan ide, dan memberikan nilai bagi diri sendiri dan sekitar. Selain itu, berusaha bukan sebuah pelanggaran, tetapi sebuah peluang jika dijalankan sesuai dengan aturan. Berikutnya, peningkatan kesehatan melalui ASN benar atau pensiun benar. Wirausaha membuka peluang tambahan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat fondasi ekonomi ASN atau pensiunan tanpa melanggar integritas profesi. Berusaha tidak harus menunggu sempurna. Jangan nunggu sempurna, karena sempurna itu hanya ada di Allah. Ya Bapak Ibu ya, berusaha adalah proses tumbuh, bukan tujuan instan. Namun yang dibutuhkan bukan modal besar, atau rencana sempurna, tetapi keberanian untuk melangkah. Jadi di situ ada keberanian Bapak Ibu, dan keberanian itu harus betul-betul diasah, betul-betul diwujudkan. Yang penting Bapak Ibu melangkah, tetapi langkahnya tujuannya benar dan ada pendampingan yang tepat untuk membantu Bapak Ibu menemukan usaha-usaha yang cocok buat Bapak Ibu semua. Ketika ASN berdaya, maka negara berjaya. ASN tidak hanya melayani, tetapi juga harus menginspirasi. Karena ASN yang berdaya adalah cermin dari negara yang berjaya. Maman Abdurrahman menyampaikan di catatannya bahwa kewirausahaan bukan soal meninggalkan tugas negara, namun sebagai ajang memperluas nilai manfaat seorang abdi negara. Ini yang Bapak Ibu sebagai negara, bahwa berusaha itu adalah meluaskan nilai manfaat Bapak Ibu yang hari ini Bapak Ibu memiliki manfaat itu. Tambahkan dengan kewirausahaan. Dan Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu mampu melaksanakan ini dengan baik. Nah, bagaimana prinsip usaha yang ideal buat Bapak Ibu sekalian ya? Bapak Ibu bisa menghitung nih. Kalau modalnya kecil, itu enak banget Bapak ya. Enak banget atau enak sekali nih. Bapak Ibu silahkan ya. Kemudian resikonya terkendali. Ini yang ideal. Modalnya kecil, resiko terkendali, tetapi untungnya besar. Ada yang kayak gitu? Mudah-mudahan ada. Kemudian Bapak bisa melakukannya di rumah, dikelola di rumah. Jadi Bapak Ibu tidak sering meninggalkan rumah, sekarang karena waktunya luang tadi cukup banyak, berkumpul dengan keluarga cukup banyak, waktunya maka usahanya bisa dikelola dari rumah dan melibatkan keluarga. Yang paling penting adalah si barang atau jasa yang Bapak Ibu jual itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar rumah, sekitar tetangga, sekitar RW, sekitar kota, kecamatan, kabupaten, atau sekitar provinsi, atau sekitar antar negara. Yang penting Bapak Ibu bisa menjual. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan online, maka jaringan pasar Bapak Ibu bisa semakin luas. Nah, Bapak harus percaya kepada diri sendiri. Trust yourself. You can do this. Bapak Ibu sudah yakin bisa melakukan ini. Usaha pensiunan yang ideal bukan yang besar, tetapi yang bisa dijalankan dengan tenang hari ini, besok, dan bertahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan kesehatan dan panjang usia yang berkah, dan punya nilai manfaat yang besar untuk masyarakat dan negara kita semuanya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, kita akan bisa tentang milestone, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mulai usaha dari nol. Rumusnya adalah start today, mulai hari ini. Caranya Bapak Ibu, pilih satu ide, kemudian validasi 3 hari. Kira-kira ide ini dilakukan, dipalidasi oleh Bapak Ibu. Kemudian barang jasa apa yang Bapak Ibu sanggup jual atau sanggup Bapak Ibu produksi.
kemudian Bapak Ibu jual pertama. Lalu apakah closing apa tidak? Karena tentang menjual itu ada caranya sendiri, ada metodenya sendiri. Kemudian ketika sudah lakukan jual pertama dan misalnya berhasil atau tidak berhasil, Bapak Ibu lakukan scaling, evaluasi, di scaling, naikin. Nah, langkah 7 hari memulai usaha versi ASN ini, kemudian saya bedah dalam 7 hari menjadi pengusaha atau THMP, 7 hari menjadi pengusaha. Nah, day by day-nya kayak gimana? Hari per harinya bagaimana Bapak Ibu? Nah, saya akan sampaikan ini adalah matrik yang saya coba buat untuk memberikan panduan buat Bapak Ibu ASN yang menjelang pensiun. Nah, hari ke-1 dan kedua saya akan sampaikan. Hari pertama, fokus utamanya apa? Fokus utamanya adalah tadi membuat ide dan analisis waktu. Tentukan ide usaha yang fleksibel dan minim intervensi di jam kantor. Bapak Ibu kan masih aktif nih. Upayakan kerja tetapi yang di luar jam kantor, misalnya jadi pemilik toko online, reseller, atau sekarang itu afiliator. Nah, jasa penulisan dan lain-lain. Kemudian hitung jam luangnya kapan, harinya kapan, per harinya itu hari apa saja, atau di hari kerja itu jam berapa. Pasti di jam istirahat atau jam setelah pulang kerja. Nah, dibikin harian dan juga dibikin pekanan atau mingguan. Outputnya adalah satu ide usaha sampingan tervalidasi dan catatan waktu luang. Jadi Bapak Ibu memiliki satu ide usaha, kemudian divalidasi, dan ada catatan waktu kapan pelaku. Nah, catatan penting, pastikan usaha tidak mengganggu kedisiplinan dan kinerja utama Anda sebagai ASN. Karena Bapak Ibu kan masih aktif, 1 tahun kemudian nanti Bapak Ibu baru 1 tahun 6 bulan kemudian Bapak Ibu pensiun. Manfaatkan betul waktu ini. Kemudian Bapak Ibu yang hari kedua itu lakukan riset pasar sederhana. Lakukan riset pasar melalui media sosial atau online untuk mengetahui kebutuhan kompetitor dan harga jual yang wajar. Kemudian outputnya adalah data kompetitor, kemudian target harga jual. Targetnya berapa, di mana harga jualnya berapa. Nah, catatan pentingnya adalah gunakan waktu di luar jam kerja, hindari browsing non pekerjaan saat jam dinas. Saya lanjutkan Bapak Ibu, hari ketiga dan keempat. Perencanaan fokus utamanya adalah perencanaan bisnis mini. Aktivitas kuncinya, buat perencanaan sederhana, mini business plan, yang mencakup target pasar, produk layanan yang ditawarkan, dan proyeksi modal awal. Kira-kira Bapak Ibu dengan usaha ini butuh modal berapa banyak untuk modal awal. Outputnya adalah mini business plan, terutama fokus pada modal dan keuangan. Bapak Ibu catat betul nih modal dan keuangannya seperti apa. Catatan pentingnya adalah agar modal awal terpisah dari gajinya. Mulai dengan modal kecil, kemudian naikin. Atau misalnya kalau modalnya kecil bisa pre-order ya Bapak Ibu ya. Kemudian persiapan legalitas dan etika ini ke hari keempat. Pahami aturan kepegangan mengenai usaha sampingan, tentukan nama usahanya, dan siapkan administrasi dasar. Akun bank, media sosial khusus usaha ya, Bapak Ibu bikin TikTok, bikin IG, bikin Facebook, itu memang didedikasikan untuk link usaha. Kemudian Bapak Ibu outputnya memiliki daftar peraturan terkait etika ASN dan akun bisnis yang terpisah. Catatan pentingnya, wajib pastikan usaha Anda tidak terikat atau tidak terkait dengan jabatan atau wewenang Anda sebagai ASN dan tidak menggunakan aset negara atau aset kantor ya, Bapak Ibu. Ini hari ketiga dan keempat. Nah, hari kelima, keenam, dan ketujuh saya gambarkan sebagai berikut. Hari kelima, fokus utamanya adalah pengadaan dan uji coba
MPP. Siapkan produk bahan baku awal. Lakukan uji coba terbatas, misalnya tawarkan kepada 2-3 orang terdekat untuk mendapatkan masukan. Minimal value product, ya, valuable product atau MPP. Minimum viable product atau MPP. Kemudian outputnya adalah produk atau layanan siap jual dan umpan balik awal seperti apa. Catatan pentingnya, uji coba harus dilakukan dengan sangat efisien. Perhatikan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus menghitung berapa waktu yang dibutuhkan, berapa rupiah yang harus Bapak Ibu dedikasikan untuk usaha tadi, dan itu dihitung betul sehingga betul-betul efisien. Kemudian berikutnya hari ke-6, Bapak Ibu siapkan strategi pemasaran awal. Buat materi promosi sederhana, foto produk, deskripsi, kemudian promosikan melalui akun pribadi atau grup yang sudah dikenal, misalnya WA, atau di status Bapak Ibu ya, di WA status atau di IG status atau di Facebook status, silahkan. Outputnya adalah materi promosi dan 5 atau 10 kontak yang tahu usaha Anda. Sebar aja bahwa Anda sekarang sudah menjadi pebisnis, Bapak Ibu. Sudah mulai. Nanti kan ada yang kontak, waduh terima kasih, Assalamualaikum Pak Ade misalnya. Sekarang sudah buka toko ya, sudah usaha ya. Nanti jawab betul Pak Ibu bahwa saya sekarang sudah membuka usaha. Sebutkan Bapak usahanya apa, kemudian barang apa, jasa apa yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, catatan pentingnya, jangan gunakan fasilitas aset kantor atau mengatasnamakan investasi dan dalam promosi, hingga promosi saat jam kerja. Tapi Bapak Ibu silahkan, ini bisa disetting atau bisa diatur berdasarkan kondisi situasi yang Bapak Ibu di lingkungan seperti apa kondisinya. Hari ke-7, peluncuran evaluasi sebagai fokus utamanya. Mulai buka pemesanan atau layanan secara resmi. Launching lah gitu ya Bapak Ibu ya, peluncuran kecil. Kemudian evaluasi proses dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Seperti apa perkembangannya. Nah, outputnya usaha resmi sudah beroperasi nih, soft launching. Dan rencana tindak lanjut 1 bulan ke depan. Bapak Ibu, demikian ini langkah-langkah menjadi pengusaha selama 7 hari. Kemudian catatan pentingnya, tetapkan sistem kerja yang otomatisasi sebagian besar proses agar Anda bisa fokus pada tugas ASN. Kalau Bapak Ibu masih sebagai ASN, tapi kalau Ibu dan pensiun, ya Ibu, Bapak Ibu catatan pentingnya fokus aja pada usaha yang Bapak Ibu jalankan. Baik Bapak Ibu, paham Bapak Ibu ya? Baik, akan saya lanjutkan materinya. Nah, saya akan sampaikan langkah praktis memulai usaha pensiunan. Bapak Ibu ya, saya ulang lagi nih. Pilih usaha sesuai kemampuan dan lingkungan. Kemudian hitung modal dan target laba. Mulai kecil saja dan evaluasi rutin. Pisahkan Bapak Ibu kemudian uang usaha dan uang rumah tangga. Sehingga ada pembagian mana uang yang betul-betul usaha dan rugi labanya dan uang untuk rumah tangga. Itu silahkan pisahkan. Dan ini harus komitmen antara suami dan istri dengan juga dilibatkan anggota keluarganya, anak-anaknya untuk ikut membantu melaksanakan atau menjalankan usaha kita pada saat pensiun nanti. Nah, Bapak Ibu, tentu saja apa yang harus kita hindari? Ini kesalahan yang saya hindari. Misalnya modalnya terlalu besar dari awal. Ikut tren tanpa perhitungan. Tidak mencatat keuangan. Berutang untuk usaha awal. Nah, ini jangan sekali-kali Bapak berutang. Kalau ingin tenang, damai, aman, ya jangan berutang. Manfaatkan saja gaji dan tunjangan Bapak Ibu, tabungan, dan sebagainya untuk usaha. Silahkan Bapak Ibu. Jangan berutang. Modalnya kecil aja ya Bapak Ibu ya. Dan
Ada yang kecil tetapi bisa jalankan terus-menerus, itu alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ada tips nih agar usaha bertahan lama. Fokus pada kebutuhan dasar. Nah, pasti orang-orang membutuhkan ini. Tentu saja juga banyak pesaing, kayak sembako juga banyak toko-toko yang sembako. Nah, keunggulan yang Bapak Ibu pertahankan harus ada nih. Keunggulannya apa? Sehingga walaupun sama-sama di kebutuhan dasar, tetapi Bapak Ibu memiliki eh, produk yang betul-betul unik, betul-betul dibutuhkan, dan betul-betul hasil riset Bapak Ibu semua. Kemudian gunakan teknologi sederhana, pakai WA, pakai QRIS ya untuk transaksinya. Dan ini bisa Bapak lakukan untuk jangka mempromosikan ya, jangka pendek gitu ya, promosi by WA. Nanti ada kopi darat bagaimana cara kita melaksanakan kunjungan-kunjungan ke calon pelanggan kita. Kemudian Bapak Ibu lakukan membangun pelanggan tetap, ini diikat Bapak Ibu agar mereka terus-terusan belanja kepada membeli kepada yang produk yang kita jual. Bangun pelanggan tetap, dan ini perlu betul-betul dirawat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya sebagai ASN sudah memiliki ilmu tentu saja bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan ini lakukan ketika Bapak Ibu nanti bisnis. Nah, berikutnya agar usaha lama bertahan lama ini ya Bapak Ibu jaga kesehatan dan ritme kerja. Jangan ngoyo, jangan ngotot. Lihat kebutuhan dan lihat juga kemampuan kesehatan kita. Yang penting usahanya enjoy saya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat gambar di sini, suami istri banyak uangnya dan mereka di sini kelihatan bahagia karena menjalankan usahanya dengan tenang dan damai, tidak berhutang Bapak Ibu, tidak dikejar-kejar oleh debt collector, rentenir, bank emok dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan panduan atau pilihan bisnis pensiun yang bisa dijalankan. Tadi kan modalnya kecil, disarankan di rumah. Misalnya cuci mobil atau motor, kalau Bapak Ibu memiliki lahan yang cukup, bisa sampai ke cuci mobil tuh, tapi ini tentu saja membutuhkan dana yang luar biasa. Tapi ada cuci motor mobil yang modalnya juga murah ya. Dengan nanti dengan ada vendor ya bisa memberikan bantuan tentang cuci motor dan mobil itu dengan modal sekitar 10 sampai 15 jutaan. Kemudian depot air minum isi ulang, dan ini pun banyak ragamnya, banyak paketnya. Bapak Ibu yang akan membuka gerai depot air minum silahkan hubungi saya, nanti saya akan tawarkan Bapak Ibu. Ada yang paket 23 juta, 24 juta, 26 juta, tergantung nanti size-nya, besaran dan settingan tempat air isi ulangnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadi agen jualan daging dari Jawara Daging. Kemudian Bapak Ibu bisa jadi agen British Propolis. Saya pun menjadi agen British Propolis, modalnya hanya 1,8 juta. Kemudian agen atau dealer emas. Toko emas mahal Bapak Ibu. Tentu saja toko emas mahal, tetapi di sini di Public Good Indonesia di Kota Bandung itu cukup 25 juta Bapak Ibu sudah menjadi pedagang emas. Dan itu emasnya sudah milik kita. Kemudian agen reseller JNT Coffees menjelang lebaran besok nih, menjelang lebaran ini peluang Bapak Ibu untuk jadi reseller JNT Coffees. Kemudian jasa kurir tiki, JNE, JNT, Lion Parcel itu juga terbuka luas ya. Membuka gerai barbershop, kemudian online shop, membuka laundry, lagi menjamu nih laundry mandiri ya Bapak Ibu ya. Tapi itu membutuhkan ruangan, modal cukup besar juga. Ini hanya pilihan saja, atau laundry kecil juga boleh, tergantung Bapak Ibu nanti kemampuan anggarannya berapa. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menjadi mitra bisnis properti. Bapak Ibu memiliki tanah lahan yang ingin dibangunkan, kita memiliki tim ya, saya memiliki tim nih dalam membangun
rumah, properti, kos-kosan, dan sebagainya. Kemudian pemasaran sewa villa apartemen itu juga bisa dilakukan melalui template Agoda, misalnya Traveloka dan sebagainya. Bapak Ibu memiliki tempat villa apartemen, bisa nanti ada teman kita yang bisa menjadikan mentor Bapak Ibu semua. Bisa jadi juga Bapak Ibu memiliki kendaraan, bisa direntalkan ya kendaraannya, mobil atau motor. Kemudian juga bisa rental laptop atau PC. Inilah beberapa pilihan bisnis pensiunan yang dari sisi jumlah rupiah masih bisa di bawah 100 juta, Bapak Ibu ya. Dan ada yang lebih kecil bisa sampai dengan 1,5 juta, 98 juta nanti bisa berkembang. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan juga tentang bisnis yang saya lakukan. Kebetulan saya bergabung di PT Robot Indonesia sebagai pemilik saham, pemegang sahamnya, kemudian juga menjadi tenaga ahli. Nah, hari ini mulai tanggal 2 Februari sampai tanggal 18 Februari nanti, kita sedang melakukan pendampingan kepada Kota Makassar, Perumda Parkir, untuk mengolah parkir berbasis digital. Kita ingin parkiran di sana itu bebas dari parkir liar, jukir liar. Kemudian tarif-tarif yang namanya apa tuh? Nembak gitu ya. Tarif-tarif yang tinggi sehingga orang-orang akhirnya kapok atau merasa tidak nyaman di tempat parkir. Dan ini sedang dikembangkan di Kota Makassar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di kota-kota besar di Jawa Barat, ini tergantung dari keputusan kebijakan Bupati Wali Kotanya masing-masing. Kalau Wali Kota Makassar ini sangat progresif, sangat ingin pendapatannya dari PAD retribusi parkir naik gitu ya. Maka kami bantu dengan aplikasi robot parkir. Dan ini sedang dijalankan, mudah-mudahan ini berhasil, bisa meningkatkan PAD dari retribusi parkirnya di Kota Makassar, dan ini menjadi pelopor pertama ya Indonesia bagaimana parkir ditata. Dan uniknya di sini struk parkirnya itu nanti diundi, ada hadiahnya per 3 hari, dan ini animo masyarakat akan sangat terbantu ketika parkir menanyakan struk parkirnya, meminta struk parkirnya, karena kalau nggak ada struk parkir berarti gratis. Kemudian saya masuk di juga pemilik usaha Agen Berkah Pahala. Ini Bapak Ibu langsung jualan karena modalnya cuma 1,8 juta, di sini tidak memerlukan toko atau dan sebagainya, pegawai, tinggal jualan aja. Produknya alhamdulillah ini premium dan bermanfaat buat wasilah kesehatan keluarga kita semua. Karena ini betul-betul produk yang dibutuhkan untuk menjaga stamina kesehatan Bapak Ibu semua. Kemudian, nah ini lagi rame nih Bapak Ibu. Emas itu naik dari waktu ke waktu. Emas adalah investasi jangka panjang. Emas dibeli bukan dalam jangka pendek, karena emas itu sejatinya dia akan menjadi namanya pengaman aset harta kekayaan Bapak Ibu semua. Saya bergabung di sini, Bapak Ibu, dengan beli emas 10 gram, Bapak Ibu bisa menjadi public gold business owner, menjadi dealer emas, dan Ibu bisa mengedukasi, dan ini ada profit ketika kita bisa menjalankan bisnisnya, mengedukasi masyarakat membeli emas ke public gold, maka Bapak Ibu dapatkan komisinya, dapatkan profitnya, dan itu akan terus sampai kita meninggal, dan ini bisa diwariskan. Berikutnya Bapak Ibu yang menarik adalah agen travel umroh Samira. Saya pun bergabung dengan Samira Travel ini dan menjadi agen. Modalnya hanya 1,5 juta lah gitu ya. Dan ini bisnis ini saya lakukan di rumah. Kemudian bisnis ini modalnya juga kecil, dan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa nanti klik link di sini. Karena link di sini akan menggambarkan usaha saya. Nah, ini linknya
link dari saya. Bapak Ibu bisa lihat masing-masing di sini. Ini ada TikToknya, media sosialnya, ini ada Telegramnya, ini testimonial dari produk British Propolis. Ini semua ini ada. Soal penyakit apapun itu, alhamdulillah bisa dibantu penyembuhannya dengan wasilah British Propolis. Kemudian ini ada Telegram juga untuk maksudnya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kita mainnya di link aja. Inilah cara jualan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua ya untuk masuk di sini. Nah ini, nah itu Bapak Ibu contoh-contoh usaha yang saya lakukan. Ini bisa Bapak nanti klik ya. Kembali ke materi. Bentar. Saya akan masuk lagi ke materi yang paparannya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, itu tadi masuk ke link, itulah cara menjual, tetapi dengan produk digital. Dan ini perlu Bapak Ibu pelajari nanti, dan saya akan bantu Bapak Ibu mempelajari ketika Bapak Ibu mau bergabung menjadi agen berkah pahala, menjadi public gold ya, dengan emas, kemudian menjadi agen travel umroh. Semua ini pasti banyak yang membutuhkan. Kesehatan, kemudian tentang investasi emas, ini kan sedang naik terus tuh harga emas, dan 5 tahun yang lalu harga emas tahun 2021 ketika beli emas itu paling banter hanya 1 juta. Malah 2019 itu anak saya waktu itu beli paling tinggi itu hanya 600 ribu sorry, per gram. Kemudian tahun 2021 saya ingat itu per gramnya sudah 1 juta rupiah per gram. Dan hari ini kemarin di akhir Januari itu mencapai 3.168.000 per gramnya. Naik turun. Tapi secara agregat, secara waktu, dari tahun 2019 ke 21 sampai sekarang itu kenaikannya bisa lebih dari 300% Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki emas, tentu saja pikirannya adalah untuk persiapan nanti anaknya mau kuliah, anaknya mau nikah, titip sekarang, beli sekarang, nanti bisa dimanfaatkan penggunaannya, karena kalau nilai rupiah itu inflasi, terkena inflasi, dan nilai rupiahnya itu nominalnya tetap 100 ribu, tapi nilai belinya itu turun. Bapak Ibu itu ya gambaran dari emas. Kemudian kalau umroh, tentu saja Bapak Ibu setiap orang ingin haji dan umroh. Karena haji itu lama, maka orang kemudian beralih ke umroh. Dan umroh kita menjadi agen, membawa jemaah, dan kita mendapatkan cuannya Bapak Ibu. Nah ini contoh usaha yang tadi saya sampaikan. Konsep usaha fungsional dengan menggunakan teknologi aplikasi mudah dan murah. Tidak harus modal besar, bisa dilakukan di rumah, resiko rendah, tanpa sewa toko, tanpa menggaji pegawai, modalnya mengedukasi masyarakat untuk kebutuhan kesehatan misalnya, investasi tadi emas, dan menjalankan ibadah. Dan ini captive marketnya sungguh luar biasa besar nih, sungguh besar. Bapak Ibu berani mencoba, saya bantu sampai jadi pebisnis yang anti ribet. Kekuatan jaringan silaturahmi adalah modal yang paling utama yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Dan itu bisa dimanfaatkan betul oleh Bapak Ibu semua. Nah, servis saya ya ini branding produk sudah premium, terpercaya serta akuntabel teruji. Digital marketing website dibuatkan gratis untuk dealer emas public gold business owner. Kemudian ada pengembangan bisnis usaha dibantu tiap hari dalam bentuk offline maupun online oleh para mentor pembimbing kita. Kemudian semua bahan marketing sudah tersedia, dibimbing secara periodik. Jadi bahan postingan, skripnya, iklannya, itu kita tinggal posting aja di status, tinggal posting. Kalau Bapak Ibu masuk ke WA saya misalnya,
nomor WA saya. Bapak Ibu nanti bisa lihat satu setiap hari itu ya tentang jualan aja, tentang barang yang saya jual. Dan itu setiap hari saya lakukan penjualan melalui status WA saya. Nah, ini strateginya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, strateginya yang pertama, ikuti saran semua mentor dan pembimbing, yang penting ada kemauan, komitmen kuat, dan disiplin. Ini strateginya untuk bisnis. Kalau masuk tadi di 4 yang saya contohkan tadi, atau di tiga bentuk usaha yang saya jalankan. Kemudian strategi kedua, gunakan kesempatan seoptimal mungkin sejak hari ini. Take action mumpung masih aktif sebagai ASN dengan memanfaatkan jaringan kerja yang masih luas dan terbuka. Ini strateginya Bapak Ibu ya. Ikuti mentornya ketika Bapak Ibu bergabung nanti yang dipilih. Kemudian berikutnya adalah gunakan kesempatan seoptimal mungkin. Take action mulai hari ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana prosesnya? Proses pertama menjadi agen bisnis propolis. Modal hanya 1,8 juta. Fokusnya hanya jualan. Seluruh produk bisnis propolis marginnya bisa mencapai 50.000 sampai dengan 70.000 per pieces produk BP, produk kesehatan dan skincare. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menjadi agen dealer emas, pabrik gold. Bisa modal hanya beli 10 gram emas langsung jadi dealer. Uangnya Bapak Ibu ada, misalnya 25 juta atau 26 juta atau 30 juta, itu beliin emas, Bapak Ibu bisa jadi public owner di pabrik gold. Kemudian menjadi agen travel yang ketiga nih prosesnya. Bapak Ibu boleh menjadi pilihannya adalah menjadi agen travel di Samira, modalnya hanya 1,5 juta, langsung bisa jualan paket umroh maupun haji khusus. Nah, keuntungan apa yang dapat diterima atau di benefit apa yang diterima oleh Bapak Ibu semua? Keuntungan yang akan didapatkan jika kita sebagai public gold business owner, satu sebagai PJBO ini adalah kereta cepat yang dapat membantu Anda mencapai financial freedom, merdeka keuangan, dengan lebih cepat mendapat diskon atas pembelian sendiri, dibayar royalti seumur hidup karena memperkenalkan pelanggan baru, tidak ada iuran apapun, bisa dilakukan di mana saja di seluruh dunia, dimanapun, dan bisnis ini dapat diwariskan. Kemudian, keuntungan agen bisnis propolis, harga ini mencapai 50 sampai 70.000 per bisnis produk. Jaringan luas, pembelajaran dan pendampingan dilakukan tiap hari. Kemudian, keuntungan agen umroh Samira Travel, mendapatkan profit 2 sampai 5 juta untuk setiap paket umroh yang dibeli oleh jemaah, jemaah, atas bimbingan, atas arahan, atas ajakan kita untuk melakukan ibadah umroh atau haji khusus. Nah, diberikan pembelajaran dan pendampingan lakukan setiap hari. Ini ada Zoom-nya masing-masing ya. Bapak Ibu, sudah tidak terasa ya bahwa ini akan memasuki fase penutup. Bapak Ibu, sudah disampaikan dari awal tadi kiat, strategi dan sebagainya, pilihan sudah seperti apa, ada tahapan 7 hari menjadi pengusaha, ada fokus utama, ada kinerjanya apa, ada outputnya, ada catatan. Kemudian akhirnya saya akan menutup materi ini bahwa pensiun bukan akhir produktivitas. Pensiun adalah suasana baru, pekerjaan baru, motivasi baru. Kemudian usaha yang dikelola tenang dan lebih bernilai. Jadi Bapak Ibu jangan gerasa gerusu nanti ada yang ketipu banyak nih.
kondisinya ya, ketika pensiun panik, eh, kemana-mana gitu ya, akhirnya malah ketipu. Jangan kejadian. Kemudian kemandirian adalah kunci pensiun sejahtera. Bapak Ibu harus mandiri, jangan berhutang. Terus saja lakukan dari modal yang kecil, modal yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Kemudian pastikan bahwa usaha itu ada sebagai ladang amal yang terus mengalir sampai surga. Itulah penutup yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada kontak yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu semua. Ada nomor WA-nya, ada emailnya, dan ada link yang tadi saya sampaikan. Bapak bisa klik di sana. Mudah-mudahan ditutup dengan kesuksesan bukanlah hal yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang dengan latar belakang tertentu. Semangat dan tekad yang kuat merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak cocok dengan harapan Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf. Dan saya sampaikan izin bahwa materinya disampaikan dalam bentuk rekaman, karena saya hari ini tanggal 10 itu akan menunaikan ibadah umroh, dan ini pada jam ini sebenarnya saya dalam perjalanan dari Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta, karena kumpulnya nanti jam 9. Jadi mohon maaf kalau materinya hari ini saya sampaikan dalam bentuk rekaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat terus, mohon maaf, dan doakan saya menjalankan ibadah umrohnya lancar. Bapak Ibu juga akan doakan semoga Bapak Ibu juga nanti pensiunnya jadi sejahtera, memilih usaha yang pas, yang cocok, dan insight yang saya berikan mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu, memberikan penambahan wawasan bagaimana cara memilih usaha yang mudah-mudahan dapat memberikan nilai manfaat buat Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.